Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga teman-teman sekalian, kita berdoa di awal pertemuan kita ini agar seluruh amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga saja semua dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, sengaja tidak sengaja, besar ataupun kecil, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya memaafkan dan juga menggantikan menjadi pahala. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk para pemimpin kita agar melakukan dan melaksanakan tugas mereka dengan baik. Dan semoga kita masyarakat semua saling gotong royong untuk selalu memakmurkan negara kita, menjaga keamanan dan ketentramannya agar negara kita selalu utuh, ya, selalu aman. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan agar utang-utang negara kita terlunasi dan Indonesia menjadi negara yang makmur dan juga tidak bergantung pada utang-utang luar negeri, serta juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai contoh bagi negara-negara yang lain. Dan semoga teman-teman sekalian semua yang mengikuti acara kita ini live ataupun siaran ulang, semoga apapun yang sedang Anda hadapi dari masalah dunia dan masalah akhirat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang masih sakit disembuhkan penyakitnya, yang belum memiliki pasangan diberikan pasangan yang baik, soleh dan soleha, yang belum memiliki keturunan dimudahkan mendapatkan keturunan yang baik, soleh dan soleha insyaallah, dan yang masih memiliki utang dilunasi utangnya, serta apapun dari urusan-urusan dunia dan juga nanti yang dibutuhkan untuk keselamatan di akhirat, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan juga Allah berkahi atau cukupkan. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, seperti biasa di hari Rabu di siang hari 13.00 waktu Indonesia Barat, kita akan melanjutkan bedah buku kita kajian hadis kitab Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan di saat ini kita akan masuk bab baru, bab ke-86 tentang bab memenuhi perjanjian dan menepati janji. Subhanallah, saudaraku seiman, memang ini adalah sifat dasar setiap muslim dan muslimah, di mana ini ciri khas dia atau ciri khas mereka sebagai orang-orang yang beriman. Karena Nabi SAW menyebutkan kalau sifat orang munafik suka ingkar janji, ya, suka berdusta. Ya. Orang kalau ingkar janji berarti sudah berdusta secara otomatis. Ya. Tapi orang-orang beriman tidak. Sekali dia mengucapkan satu janji, sekali dia mengucapkan sebuah komitmen, maka dia akan menjalankan dan memenuhinya selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan ciri khas kita. Oleh karena itu setiap muslim dan muslimah di awal pembukaan ini kita berharap, ya, agar selalu komitmen. Setiap sudah berjanji maka dia penuhi, dan jangan lupa selalu ikuti janji kita dengan kata mulia insyaallah. Dan jangan sampai Anda memahami kata-kata insyaallah seakan-akan ini berarti belum pasti. Terbalik, justru orang kalau mengatakan insyaallah berarti dia memastikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia akan datang. Artinya, kalau sampai dia tidak sempat datang, dia menyampaikan permintaan maaf dia, maka berarti memang Allah Subhanahu wa taala yang belum mengizinkannya. Maka dia tinggal bersangka baik kepada Tuhannya Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, Imam Nawawi rahimahullah mengangkat dalil-dalil pertama dalam bab ini, yaitu surah Al-Isra ayat 34 yang bunyinya wa'aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, karena sungguhnya janji itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala kekal dan akan dibacakan oleh setiap orang beriman dan pasti benar. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala ini, dan berisikan perintah agar setiap muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah selalu menepati janjinya, karena janji akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Walaupun hal itu sederhana. Janji Anda pada pasangan Anda, suami pada istri, istri pada suami, janji Anda pada anak Anda, janji Anda pada orang tua Anda, janji Anda pada saudara Anda, tante Anda, ponakan Anda, siapapun kerabat Anda, janji Anda kepada partner bisnis Anda, kepada staf Anda, kepada atasan Anda, janji Anda, ya,
selaku masyarakat untuk pemerintah Anda, janji pemerintah kepada masyarakatnya, semua ini akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti. Jadi setiap orang harus hati-hati sekali dalam melontarkan janji-janji yang kalau dia pungkiri pasti akan ada permintaan pertanggungjawabannya. Tentu kecuali bila pemilik hak memaafkan dan ridho. Ya, misalnya Anda berjanji akan mendatangi rumah seseorang dan ternyata Anda punya udzur syar'i dan Anda minta keridhoannya, tolong maafin saya karena memang saya belum bisa datang. Mungkin seorang suami pernah menjanjikan istrinya sesuatu, namun dia belum mampu untuk memenuhi, maka dia mengatakan maafin saya belum bisa penuhi. Ya, baik dengan dia minta waktu untuk memenuhi atau memang dia batalkan saja janji tersebut supaya tidak ada beban hukum ya di hari kiamat nanti. Begitu juga dengan seorang istri mungkin menjanjikan pada suaminya banyak hal. Kalau dia belum bisa menjalankan, dia minta maaf dan dia berusaha. Atau memang dia membatalkan ya untuk dia tidak bisa memenuhi misalnya. Supaya tidak menjadi beban tentunya sebagaimana sudah kita bahasakan tadi. Begitu juga orang tua pada anak, anak pada orang tua, teman pada teman, ya, pemerintah pada masyarakat, masyarakat pada pemerintah. Ini hal yang paling mendasar yang harus kita jaga. Ini dalil pertama yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dalil yang kedua yang diangkat adalah surah An-Nahl ayat 91 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'aufu bi ahdillahi idza ahadtum." Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kalian berjanji. Apalagi kalau sudah membawa nama-nama Allah ya. Demi Allah saya akan datang, demi Allah saya akan penuhi. Maka ini luar biasa ini ya. Itu juga perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya, tidak berbuat syirik kepadanya. Karena pada saat Nabi Adam AS diciptakan ayah kita, dan di lembah yang mulia, ya, sebagaimana beberapa riwayat menyebutkan di wilayah Arafah, dan ini diputar secara resmi di pameran wahyu di Mekah, yang baru saja ya, diresmikan di Mekah, kita bisa melihat di situ disebutkan ya, bagaimana Nabi Adam AS dikeluarkan dari tulang belakang beliau, semuanya anak cucunya, dan diminta persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala di saat itu. Jadi kita semua, ruh kita ini sudah semua diminta persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, dan kita semua mengatakan iya, kami menjadi saksi ya Allah. Oleh karena itu tidak boleh kita merusak perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kesyirikan, menyembah selain Allah, kufur kepada Allah atau murtad dari agama Allah. Semua ini ya melanggar janji Allah Subhanahu wa taala. Juga yang ketiga, dalil yang diangkat adalah surah Al-Maidah ayat 1. Potongan ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, selalulah penuhi janji-janji. Apa yang sudah dijanjikan, penuhi, karena semua akan diminta pertanggungjawaban. Kalau Anda tidak mampu, jangan berjanji. Jangan janjikan sesuatu di atas kemampuan Anda, tidak boleh sama sekali. Ya, karena kalau Anda tidak jalankan, maka Anda akan diminta pertanggungjawaban. Artinya akan dihukum oleh Allah SWT kalau Anda tidak punya hujjah atau argumentasi kenapa Anda tidak melakukannya. Begitu juga beliau mengangkat dalil yang keempat adalah surah As-Saff ayat 2 dan ayat 3. Yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan, apa yang kalian tidak penuhi? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwasanya kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan. Walaupun secara umum lafaz ayat ini berbicara tentang orang yang mengajarkan kebaikan pada orang lain tapi dia sendiri tidak mengerjakan. Tapi masuk dalamnya juga adalah orang-orang yang sudah berjanji lalu dia tidak memenuhi janji tersebut. Nah, ini harus hati-hati ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita agar semua janji-janji kita bisa penuhi tentunya ya. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala selalu ya menyelamatkan kita dari apapun yang bisa membuat kita dihisab nanti pada hari kiamat. Dan Allah memenuhi sisa umur kita ini semua dengan ketaatan, kepatuhan kepadanya. Allahumma amin. Kita akan masuk ke hadis pertama di bab ini, hadis nomor 694. Yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalath, idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara, dia berdusta. Apabila berjanji, dia mengingkarinya. Dan apabila dipercaya, dia berkhianat.
Subhanallah, subhanallah ya. Tiga hal ini semuanya berhubungan satu sama yang lain ya. Ini seperti saudara kembar semuanya ya. Nabi SAW mengatakan tanda-tanda orang munafik tiga. Kalau dia berbicara, dia berdusta. Kalau Anda sudah buka pintu ini, maka otomatis masuk yang kedua. Kalau dia berjanji, dia mengingkari. Pendusta suka mengingkari janji. Ya, sudah otomatis. Dan juga sama. Yang kembar ketiganya adalah kalau diberikan amanah, dia berkhianat. Karena dasarnya pendusta. Ini hukumnya. Ya. Jadi sudah berurutan satu sama yang lain. Oleh karena itu teman-teman sekalian, tiga hal ini langsung digabungkan dan Nabi SAW menyebutkan ini adalah ciri orang munafik, artinya orang mukmin harus jauh semua. Maknanya adalah, berarti orang mukmin selalu kalau berkata, walaupun pahit, tapi jujur. Kemudian yang kedua, kalau dia berjanji, kalau orang jujur, pasti kalau berjanji dia tepati. Seperti lawannya orang kalau berdusta. Dan yang ketiga adalah, orang yang jujur pasti kalau diberikan amanah, dia akan ya, jujur, dia akan amanah. Dia tidak akan berkhianat atau mengkhianatinya. Maka ini lafaz hadis yang sangat mulia dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita perhatikan baik-baik ya. Dan ini hadis riwayat Bukhari, Muslim. Masalah lafaz Imam Muslim di lembaran sebelahnya ada tambahannya wa in shama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Meskipun dia berpuasa, dia salat dan mengaku bahwasanya dia seorang muslim. Nah, ini luar biasa ini, ya. Dalam sekali makna daripada hadis ini. Kita coba teman-teman sekalian korek ya, lebih dalam tentang makna hadis ini. Namun tentunya kita akan kuatkan dulu dengan hadis yang kedua dalam bab kita. Hadis yang kedua ini saya langsung bacakan di bab ini urutan 695 dari awal belajar. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa, wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Idza tumina khan, wa idza haddatha kadzab, wa idza ahada ghadar, wa idza khasama fajar." Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Terjemahannya, kata baginda Nabi SAW, ada 4 perkara yang barang siapa 4 perkara ini ada padanya, maka berarti dia adalah seorang munafik yang tulen. Dan barang siapa yang ada pada dirinya terdapat 1 perkara dari 4 hal yang disebutkan, maka pada dirinya terdapat 1 perkara dari kemunafikan atau ciri kemunafikan. Hingga dia meninggalkannya, yaitu apabila dipercaya dia berkhianat. Yang pertama. Yang kedua, apabila berbicara dia berdusta. Yang ketiga, apabila berjanji dia melanggarnya atau mengingkarinya. Yang keempat, apabila bertengkar dia curang. Atau berselisih dia curang. Baik teman-teman sekalian, hadis ini adalah hadis yang menyempurnakan tadi hadis pertama yang kita bacakan. Dan kita coba akan masuk lebih dalam insyaAllah ke makna daripada hadis ini sekaligus faedahnya. Orang-orang munafik teman-teman sekalian adalah orang-orang yang menampakkan keislaman tapi sebenarnya dia berdusta. Dan kelompok ini jauh lebih berbahaya bagi kaum muslimin dibandingkan orang-orang kafir. Karena orang kafir jelas kekafirannya bagi kaum muslimin. Ya. Kita muslim, dia kafir. Selesai. Masing-masing berjalan sebagaimana Allah SWT mengatakan kalau sudah kita tawarkan Islam dia menolak. Karena memang dasarnya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kita tawarkan boleh. Tapi kita paksakan orang tidak boleh. Nah, setelah itu kalau memang tetap dia mau berjalan dengan keyakinannya, maka konsepnya adalah la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, saya tidak akan lakukan ritual yang kalian lakukan, dan kalian pun tidak perlu menyembah apa yang saya sembah. Dan di penutupan surah Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, saya punya agama. Jadi nggak perlu kita terlibat dalam ritual-ritual orang non-muslim kita bawa ke dalam masjid kita. Nggak penting. Dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu. Jadi kan? Karena sudah jelas konsepnya. Allah subhanahu wa ta'ala melarang itu. Ya. Tidak perlu juga mereka melakukan ritual kita di tempat-tempat ibadah mereka. Tidak perlu. Jadi kan? Sudah masing-masing berjalan. Tidak ada masalah. Ini kalau orang kafir. Tapi permasalahannya adalah orang munafik. Dia bernama seperti nama umat Islam. Berpakaian seperti umat Islam. Ya. Mungkin bersikap. Ya, berperilaku seperti orang muslim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menggambarkan kalau mereka ini ada dan akan terus ada sampai menjelang hari kiamat nanti. Dimulai dari kehidupan Nabi SAW. Bagaimana di masa Nabi SAW pemimpin mereka bernama Abdullah ya, bin Ubay bin Salul. Ini orang
bernama Abdullah, hamba Allah, tapi kepala orang-orang munafik. Dan ini luar biasa gitu bagaimana kiprahnya ya dalam menyakiti Nabi SAW, menyebarkan isu-isu bohong, menghinakan kaum muslimin, ya, membuat makar, segala macam makar, ya, agar kaum muslimin tercelakakan, ya, seperti kasus pada saat dia menarik dan menggoda, mempengaruhi 300 pasukan muslim yang sudah bergabung di pasukan muslimin yang jumlahnya 700 jadi 1000 mereka di perang Uhud. Lalu dia pengaruhi supaya bisa kembali dan tidak mau ikut di sana untuk menjatuhkan semangat kaum muslimin. Dia berpikir begitu. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala justru menyelamatkan pasukan muslimin dan mukminin pada saat itu dari mereka. Dengan mereka pulang, maka pasukan betul-betul termurnikan dari mereka. Tidak ada mereka di situ dan akhirnya kita ya hanya murni kaum mukminin yang betul-betul tulus beriman kepada Allah dan Rasul dan akhirnya berperang juga untuk agama Allah. Bagaimana juga dia menjadi pemicu berita tentang akan mengeluarkan dan mengusir ya kaum muslimin termasuk Nabi SAW dari Madinah. Dan dia mengatakan kepada kaumnya, ya, suku Khazraj di Madinah pada saat itu, kalian yang telah memberikan dan mengenyangkan perut-perut mereka, memberikan harta kalian, rumah kalian, gitu kan. Sungguh nanti kalau kami tiba di Madinah, kami akan mengeluarkan orang-orang yang terhina itu dari Madinah. Maka ini lafadznya adalah ingin mengusir muhajirin termasuk Nabi SAW dari Madinah. Akhirnya membuat para sahabat pada saat itu marah dengan dia, gitu kan. Karena ini membawa panggilan-panggilan jahiliyah. Tapi Allah SWT bongkar kedoknya. Ada di zaman Nabi SAW. Dia menyebarkan isu tentang ifk. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin wanita yang suci dan mulia. Yang Allah turunkan pembelaannya dari langit sana. Surah An-Nur membela bahwasanya dia tidak berzina dan kesucian dia terjaga. Radhiyallahu anha. Gitu kan? Kekasih Nabi SAW yang mulia. Maka dia menyebarkan dan sempat menjadi heboh ya. Kondisi dan keadaan pada saat itu betul-betul membuat kaum muslimin bingung. Ya, dan wahyu sempat terputus beberapa waktu. Sampai turun ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan Nabi SAW dan mengingatkan muslimin untuk hati-hati dari informasi seperti ini. Dan puncaknya pada saat dia meninggal, ya, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala melarang baginda Nabi SAW menyolati jenazah kaum munafik dan juga berdiri di kuburannya atau menziarahi kuburannya untuk mendoakan mereka. Ini luar biasa ini, ya. Itu yang harus hati-hati. Itu di masa Nabi SAW. Dan itu akan terus ada. Kalau di masa Nabi SAW ada, maka akan terus ada. Di zaman kita dan sampai kapanpun akan selalu ada kaum munafik. Dan ini berbahaya sekali karena mereka berkedok seperti umat Islam. Ciri khasnya setiap kali agama Allah menjelaskan tentang A, dia mengatakan B. Gitu. Allah menghalalkan ini, dia mengatakan tidak boleh. Allah mengatakan itu, tidak boleh, dia mengatakan boleh. Bahkan sampai pada tingkat memprotes agama Allah kalau sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan waktu dan seterusnya. Setiap kali ada kegiatan kaum muslimin yang baik, pasti dia akan menghadangnya. Dia akan menjadi ya orang yang terdepan. Seperti kaum munafikin di masa Nabi SAW, gitu kan. Nabi SAW bilang jihad, untuk apa perang? Nabi SAW ajak berinfak, untuk apa berinfak? Dan selalu menjadi masalah. Dan masuk kepada ranah di mana memang yang sudah jelas dalam hukum Allah SWT itu dibolehkan. Nah, ini bahaya sekali. Begitu juga hal-hal yang dilarang dalam agama. Enggak, boleh, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Enggak boleh loh. Allah SWT melarang wanita menikah dengan ya laki-laki non-muslim. Oh, enggak apa-apa nikah lintas agama itu. Enggak boleh homoseksual, lesbian. Oh, enggak apa-apa. Legalkan saja. Subhanallah. Yang dibantah bukan kaum muslimin, dibantah langsung hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat ajaib ini, ya. Ya, itu banyak di masa-masa kita sekarang berjalan seperti itu. Semoga Allah berikan hidayah gitu kan. Tapi ini kita tidak perlu kaget dengan mereka karena memang sudah diceritakan, bahkan Allah turunkan secara khusus surah namanya surah Al-Munafikun. Dan diceritakan, beberkan panjang lebar tentang sifat mereka. Bagaimana mereka dalam surah Al-Ahzab juga diceritakan tentang ciri mereka. Bahkan peperangan terakhir Nabi SAW perang Tabuk, yang tadinya pasukan muslimin akan berhadapan dengan pasukan Romawi. Ya, di wilayah Tabuk, itu kata ulama pada saat menafsirkan
isi-isi ayat-ayat surah Al-Ahzab, bahwasanya peperangan ini sebenarnya adalah terjadi antara kaum mukminin dengan orang-orang munafik. Karena tidak terjadi peperangan dengan orang-orang ya Romawi, tapi justru terjadi peperangan ya secara kejiwaan, secara keyakinan dengan orang-orang munafik. Bahkan mereka berusaha untuk mencelakakan Nabi SAW pada saat pulang dari Tabuk menuju ke Madinah. Apa yang Nabi SAW sebutkan, mereka sengaja langgar. Nabi SAW mengatakan nanti akan ada sumber mata air. Jangan ada yang meminumnya sampai saya datang. Sengaja datang untuk meminumnya, mengganggu air tersebut. Subhanallah. Gitu. Jadi selalu saja membuat masalah. Nah itulah orang-orang munafik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengancam mereka. Ya, kalau orang-orang kafir umumnya dikatakan diancam dengan api neraka jahanam. Tapi orang-orang munafik dikatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu akan berada di dasarnya api neraka. Tempat yang paling berat siksaannya. Ya. Mereka berkedok sama orang kafir, jilat sama orang beriman juga menjilat itu. Yang penting urusan mereka bisa berjalan dengan lancar. Ya, ini orang-orang seperti ini tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, yahsabuna kulla sayhatin alihim. Bahkan setiap ada teriakan-teriakan, maka mereka selalu merasa diri mereka lah yang sedang disinggung. Dari mereka tidak tenang dalam hidup. Subhanallah. Baik teman-teman sekalian, ini adalah faedah pertama dari hadis tentang kaum munafikin. Ya, kaum munafikin. Dan mereka memang hidup di masa Nabi SAW dan akan terus ada di tengah-tengah muslimin. Dan kita harus berhati-hati dari mereka, dan sudah kita sebutkan ciri dasarnya adalah bagaimana mereka setiap kali ada hukum Allah Subhanahu Wa Taala ditetapkan atau diterapkan atau diaplikasikan dalam kehidupan, maka mereka jadi penentang. Ya, mereka yang selalu menentang apa yang sudah jelas baku dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu kaum mukminin tidak akan tinggal diam untuk meluruskan dan selalu membendung kaum muslimin dari syubhat-syubhat mereka ataupun apa yang mereka ingin rusak dan tanamkan di tengah kaum muslimin. Baik, itu pelajaran pertama teman-teman sekalian tentang kaum munafikin. Kita masuk pelajaran yang kedua, adalah disebutkan ciri orang munafik dalam hadis ini. Ciri orang munafik yang pertama dalam hadis yang pertama tadi 694, idza haddatsa kadzab. Di lafaz hadis yang kedua 695 ini disebutkan di bagian kedua. Idza haddatsa kadzab. Kalau dia berbicara dia berdusta. Dan ini subhanallah perbuatan ya dan sikap karakter yang akan membawa ke api neraka. Berdusta. Perhatikan lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih ya. Iyyakum was-sidq fa inna as-sidqa yahdi ilal bir wa an-nabiyyu yahdi ilal jannah. Selalu kalian harus jujur saja. Karena jujur itu akan membawa pada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke dalam surga. وَلَا يَزَالُ رَجُلٌ يَتَحَرَّى بِالصِّدْقِ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا. Dan seseorang terus berusaha jujur semasa hidupnya, selalu hidupnya jujur saja. Sampai Allah catat dia sebagai orang yang jujur. Artinya semasa hidupnya dia akan selalu jujur. Dan tentu ini bahasa Arabnya siddiq ya. Dan kita sudah tahu surga tertinggi dihuni oleh para nabi-nabi, para siddiq ya, para syuhada, orang yang bertauhid dan juga orang-orang saleh. Jadi memang ya orang-orang beriman itu justru jujur. Dan sebaliknya kata Nabi SAW masih lanjutan lafaz hadis tadi, wa iyyakum wal kadzib, dan tinggalkan dan jauhi sejauh-jauhnya dusta itu. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena dusta akan membawa kepada kefajiran, kemaksiatan, pembangkangan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran itu akan membawa ke dalam api neraka. Wala yazalu rajulun yataharra bil kadhiba hatta yuktaba innallahi kadzdzaba. Dan seseorang terus saja berdusta, tidak pernah mau berhenti, menjadikan sebagai pola hidup dia sampai Allah catat dia sebagai pendusta. Artinya dia tidak akan berubah nantinya. Itu akan mendapatkan dosa. Subhanallah, orang yang jujur disukai oleh Allah, mendapatkan pahala karena itu adalah perintah dalam agama, dan juga akan dicintai oleh manusia. Sebaliknya orang pendusta akan dibenci oleh Allah, mendapatkan dosa dan akan dibenci oleh makhluk. Tidak ada kenyamanan berteman dengan orang yang suka dusta. Kita nggak pernah tahu yang mana benarnya. Kapan dia benar. Ucapkan yang benar walaupun pahit, kata Nabi SAW. Ya. Qulil haq walau kana mur. Ucapkan kebenaran walaupun itu pahit. Maka ini adalah
ciri khas kaum muslimin, gitu kan? Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an tentang Allah melaknat orang-orang pendusta, ya. Allah membenci mereka, Allah menghukum mereka, ancaman mereka api neraka. Jadi terlalu banyak, gitu. Oleh karena itu kita harus belajar sebagai seorang muslim agar selalu jujur, ya. Jujur saja. Kejujuran akan membawa pada kebajikan insyaallah. Walaupun mungkin tadinya kita khawatir untuk menyampaikan, tapi tidak usah khawatir. Karena kata Nabi SAW, ya, sesungguhnya as-sidqu tuma'nina. Jujur itu adalah ketentraman jiwa. Wal kadhibu ribah. Dan dusta itu justru, ya, kegoncangan dalam jiwa itu. Keraguan-raguan. Dan orang yang jujur subhanallah selesai pada saat itu masalahnya. Misalnya ada satu masalah dihadapi, tapi dia jujur. Ya udah selesai. Dia tinggal terima konsekuensi hukuman atau memang orang maafkan. Dan umumnya biasanya dimaafin itu kan. Kalau dia bohong, mungkin dia pikir dia selamat di saat itu. Tapi tetap dia akan kena, ya, hukuman dan ancaman, ya, yang akan menimpa dia, ya, setelah atau akan selalu datang bohong yang lain setelahnya dan bisa kena hukuman di saat ditanyakan permasalahan yang sama. Sampai kapan dia mau sembunyikan? Toh satu waktu juga akan mentok, Allah Subhanahu wa taala akan membongkarnya. Ini sifat yang pertama dari orang munafik dalam hadis ini, ya. Kalau tadi saya sebutkan cirinya, ya. Ini sifat dasarnya adalah suka bohong. Sifat yang kedua, dan ini faedah ketiga dari hadis adalah di mana Nabi SAW mengatakan di dalam lafaz hadis yang pertama, wa idza wa'ada akhlaf. Dan ini disebutkan di poin ketiga, wa idza ahada ghadar, ya. Kalau dia dipercaya, di lafaz yang pertama adalah kalau dia berjanji, dia akan pungkiri. Di lafaz yang hadis kedua adalah wa idza ahada ghadar, dan kalau dia diberikan kepercayaan atau dipercaya, dia berkhianat, ya. Maaf, kalau dia diberikan atau dia berjanji, dia melanggar. Wa idza ahada ghadar, maksudnya kalau dia berjanji, dia akan pungkiri. Ini adalah sifat orang munafik yang kedua dalam hadis, yang ciri, ya, atau sifat orang si kedua dari orang munafik. Dan ini tentu juga sangat jauh dari kaum muslimin. Sudah kita singgung tadi di awal pembukaan, kalau Anda berjanji, penuhi. Kalau Anda berjanji, penuhi. Jangan pernah tidak penuhi, ya. Selama itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, penuhi semuanya, ya. Dan selalu ikutkan insyaallah, ya. Jangan lupa itu, selalu mengatakan insyaallah. Ada banyak lafaz hadis yang mengajarkan kita tentang masalah ini. Di antaranya Nabi Sulaiman alaihissalam disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari, seingat saya, di mana Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, malah hari ini saya akan menggilir 99 istri. Kebetulan beliau memiliki banyak sekali pasangan, ya, di masa hidup beliau alaihissalatu wassalam. Tentu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang Allah lebih tahu. Dia mengatakan saya akan menggilir mereka semua, dan beliau berharap semuanya hamil dan semuanya, ya, melahirkan para mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun pada saat itu beliau tidak menyebutkan insyaallah. Dan ada seseorang yang mengingatkan kepada Nabi Sulaiman SAW, tapi Nabi Sulaiman, ya, pada saat itu tidak mengamal atau tidak menjalankannya. Subhanallah, dari kejadian tersebut tidak ada yang melahirkan kalau tidak salah kecuali seorang wanita saja. Akhirnya, ya, Nabi SAW mengatakan, andai saja Nabi Allah Sulaiman mengucapkan insyaallah, maka pasti akan terpenuhi semua itu. Jadi jangan sampai memahami kalimat insyaallah adalah kalimat yang belum pasti. Enggak, sebaliknya orang kalau bilang insyaallah berarti kita harus muliakan orang tersebut. Karena dia melibatkan Allah SWT dalam janjinya. Dan apa susahnya menepati janji? Kalau tidak mampu jangan janjikan. Ya, ini berbahaya sekali. Kalau tidak salah ada sebuah lafaz hadis di mana Nabi SAW mengatakan, kalau ada seseorang laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan janji-janjinya, gitu kan, dia akan begini dan begitu, ternyata dia tidak penuhi, ya, maka pastikan orang itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pezina, ya, walaupun dia status suami resmi. Jadi nggak boleh sembarangan kita berjanji. Kalau kita nggak mampu jangan janjikan, ya. Ini sifat yang kedua, ya, ini faedah yang ketiga. Sifat yang ketiga disebutkan dalam hadis, ya, dan juga ini adalah faedah yang keempat yang kita dapatkan dari hadis-hadis yang kita pelajari, yaitu di lafaz pertama hadis wa idza tumina khan, kalau dia diberikan amanah maka dia berkhianat. Dalam lafaz hadis, ya, yang kedua ini adalah potongan yang pertamanya, idza tumina khan, kalau diberikan amanah maka dia berkhianat, ya. Maka di sini teman-teman juga berarti ciri khas seorang mukmin
Diberikan amanah apapun, baik itu titipan perkataan, titipan harta, titipan jabatan, semuanya status, ya. Berarti dia harus menjaganya sebagai amanah. Misalnya ada temannya mengatakan, saya akan ceritakan kepada kamu tentang permasalahan saya, tapi tolong jangan diceritakan ke orang lain. Berarti amanah nih, amanah perkataan. Jangan bilang iya kemudian kita ceritain ke orang lain. Orang itu cerita sama saya, tapi katanya jangan cerita, tapi cuma cerita sama kamu karena kamu saya percaya misalnya. Nah ini tidak bisa, Anda sudah janji. Ya, dan tidak boleh sama sekali kita kalau sudah berjanji untuk mengucapkan. Ya, para sahabat, ya, Ridwanullah alaihim, itu kalau ada orang yang berbisik aja sama mereka, mereka sudah paham ini adalah rahasia. Walaupun mereka tidak katakan ini rahasia ya, tapi kalau sudah berbisik, berarti rahasia. Tidak akan dibuka. Pernah Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang sahih lagi bermain di halaman masjid, kemudian waktu itu beliau memang menjadi pembantu Nabi SAW selama 9 tahun dari umur 9 tahun, selama 10 tahun dari umur 9 tahun sampai 19 tahun. Ya, sampai Nabi SAW meninggal. Dan yang membawa dia adalah ibunya sendiri Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ya anak saya jadikan pembantu. Ringkas cerita, dia lagi bermain di halaman masjid, lalu Nabi SAW datang dan memerintahkan dia untuk memenuhi hajat, sebuah hajat Nabi SAW. Dan Nabi berbicara dengan Anas saja berdua. Selesai hajat Nabi SAW, Anas pulang dan telat pulang ke rumahnya. Ibunya tanya, kemana saja kamu nak? Kenapa telat? Dia bilang, tadi saya disuruh oleh Nabi SAW. Lalu ibunya tanya, apa memang hajat Nabi? Kata Anas bin Malik kepada ibunya, padahal waktu itu masih sangat kecil dia. Dia mengatakan rahasia ibu. Kenapa? Karena Nabi SAW ya, menyampaikan kepada dia saja. Tidak menyampaikan secara umum. Maka ibunya mengatakan, kalau begitu jangan pernah kau buka rahasia Nabi SAW. Ini luar biasa gitu. Mereka sudah bisa tangkap ini sebuah amanah. Ya. Bagaimana Fatimah radhiyallahu anha pada saat satu hari datang ke rumah Nabi SAW dan di sebelah Nabi banyak istri, semua istri Nabi lagi berkumpul. Maka Fatimah pun disambut meriah oleh Nabi SAW, lalu didudukan di sebelah beliau. Lalu Nabi SAW bisikkan di kupingnya Fatimah. Ada istri lain, tapi ada istri-istri Nabi. Tapi ini anak Nabi SAW. Nabi bisikin. Setelah bisikin, Fatimah nangis. Kata Fatimah, setelah Nabi SAW melihat kesedihanku, maka aku dibisikin lagi yang kedua, membuatku tersenyum. Setelah Nabi SAW pergi, kata Aisyah, wahai Fatimah, sesungguhnya Allah telah memuliakan, Rasulullah SAW telah memuliakanmu dibandingkan istri-istrinya, sampai membisikkan sesuatu yang kami tidak tahu apa itu. Tolong beritahukan kepada saya apa yang telah Nabi SAW sampaikan. Apa kata Fatimah? Aku tidak akan mungkin membuka rahasia Nabi SAW. Padahal istrinya Nabi ini. Fatimah pun adalah terhitung sebagai anaknya Aisyah, walaupun bukan dari kandungannya. Karena Aisyah menikah dengan ayahnya, radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi ini luar biasa gitu. Bagaimana para sahabat memahami bisikan itu sebuah rahasia, berarti sudah amanah. Mereka tidak akan menyampaikan itu. Padahal mungkin isinya kebaikan. Nah, gitu. Ini ciri orang beriman. Nah, orang munafik tidak seperti itu. Pasti dia akan selalu berkhianat. Diberikan titipan tutur kata, dia akan khianat. Titipkan jabatan, dia akan salah gunakan. Dititipkan harta, dia akan salah gunakan. Dia akan gunakan, bahkan dia akan khianati. Berutang sama orang, khianat dengan janjinya. Pungkiri janjinya. Ini semua ya sifat orang munafik. Yang terakhir teman-teman sekalian, yang merupakan ciri orang munafik ya, yang disebutkan dalam hadis, tapi ini hanya disebutkan di hadis yang kedua tadi, atau urutan 695 ya. Dan ini berarti faedah yang kelima. Jadi tadi yang pertama adalah ciri orang munafik. Kemudian faedah yang kedua adalah tentang sifat pertama mereka berbicara bohong. Faedah yang ketiga adalah ciri kedua, yaitu kalau mereka berjanji mereka pungkiri. Kemudian faedah yang keempat, ini ciri yang ketiga, yaitu kalau mereka berikan amanah berkhianat. Sekarang kita masuk faedah kelima. Ini merupakan ciri keempat dari orang munafik. Yaitu kata Nabi SAW, wa idha khasama fajar. Kalau dia berselisih, dia bertengkar, maka dia curang. Ya. Berselisih tentang tanah, berselisih tentang apa saja, maka dia curang di situ. Walaupun dia salah, tetap aja dia ngotot kalau dia benar. Nah, itu ciri orang munafik. Orang beriman tidak seperti itu. Salah ya sudah, saya salah, maafin saya. Dia dengan besar
hati ya, dengan melapangkan dada bisa menerima, mengatakan saya salah, maafin saya. Itu orang beriman. Kalau orang munafik enggak, akan ngotot terus walaupun salah, tidak mau tahu. Enggak, saudara. Orang beriman tidak seperti itu. Orang beriman, oh ya saya salah nih. Langsung dia jadikan bahan introspeksi diri, minta maaf supaya tidak ada lagi ya musuh dia pada hari kiamat, tanda kutip di sini, yang akan mengambil pahalanya. Dan juga dia jadikan bahan untuk evaluasi, dia jadikan introspeksi, dia perbaikin sekarang. Itu orang beriman. Kalau orang munafik tidak akan. Walaupun itu salah, ditelan walaupun pahit. Yang penting jangan dia malu depan manusia. Subhanallah. Perbedaan antara langit dan bumi, antara orang munafik sama kaum mukminin. Orang mukminin tidak seperti itu. Ya. Makanya disebutkan ini. Ya, orang-orang munafik itu kalau curang, ya curang. Benar-benar curang dia. Mau buat sertifikat palsu, mau buat manipulasi data, dia nggak peduli. Pokoknya bagi dia, apa yang dia inginkan dari urusan dunia, berhasil. Mencelakakan orang pun tidak ada masalah. Mengkambing hitamkan orang pun tidak ada masalah. Itu ciri orang munafik. Orang beriman tidak akan seperti itu. Salah ya salah. Diakuin sama dia. Nah ini faedah kelima dari hadis. Faedah yang terakhir yang keenam dari hadis adalah yang bisa kita ambil. Kalau ada pada diri seseorang 4 sifat ini secara bersamaan. Ya, berbicara dusta. Mengingkari janji. Khianat kalau diberikan amanah. Curang kalau dia sedang berselisih. Maka kata Nabi SAW, pastikan dia munafik tulen. Sampai dia tobat. Lalu Nabi SAW bilang, kalau ada salah satunya dari 4 ini pada diri seseorang, berarti ada padanya sifat orang munafik sampai dia taubat juga. Ya. Jadi kapan orang gabungkan keempatnya, maka dia pasti munafik tulen. Kalau dia pilih salah satunya atau punya salah satunya, maka dia punya sifat orang munafik. Nah ini luar biasa ini ya. Harus kita fahami baik-baik ini. Oleh karena itu hati-hati sekali. Tinggalkan semua ini. Jadilah orang mukmin atau orang muslim yang betul-betul murni mengikuti ajaran agama ini, ajaran Nabi SAW dengan jujur kalau berkata, dengan tepati janji kalau berjanji, dengan menjaga amanah kalau dititipkan, dan tidak akan curang pada saat terjadi perselisihan. Semoga Allah SWT selamatkan kita tentu dari semua ini teman-teman sekalian. Dan kita akan kembali membaca hadis terakhir dalam bab ini, yaitu hadis nomor 696. Saya langsung bacakan saja, berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam law qad jaa malul bahraini a'taituka hakadha wa hakadha wa hakadha falam yaji malul bahraini hatta qubida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500 فقال لي خذ مثليها. Nabi SAW bersabda kepadaku, ini kata Jabir radhiyallahu anhum, seandainya harta dari Bahrain telah datang, maka aku akan memberimu sekian dan sekian dan sekian. Bagi teman-teman yang pegang bukunya, di situ ada footnote nomor 529. Ini adalah kiasan tentang cara mengambil 3 kali. Dan satu lafaz Bukhari, fabasata yadaihi 3 marrat. Dan Nabi SAW membuka kedua tangan beliau 3 kali. Membuka tangan beliau 3 kali. Maksudnya aku akan berikan kamu segini, segini, dan segini. Lalu kata Jabir, ternyata harta dari Bahrain tidak kunjung tiba hingga Nabi SAW wafat. Maka tak kala harta Bahrain telah tiba di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengumumkan, barang siapa yang mendapatkan janji atau piutang di sisi Rasulullah SAW, maka hendaklah mendatangi kami. Maka saya, kata Jabir radhiyallahu anhu majma'in, mendatangi Abu Bakar dan berkata kepada beliau, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda kepadaku begini dan begini. Maka Abu Bakar pun langsung mengambilkan untukku dengan 1 cidukan. Dan aku segera menghitungnya, ternyata berjumlah 500. Kemudian Abu Bakar berkata, ambil lagi 2 kali lipatnya. Ya. Karena memang Nabi SAW janjikan
3 cidukan. Lafaz hadis ini luar biasa, atau lafaz riwayat ini luar biasa ya. Bagaimana ya, kita melihat Nabi SAW berjanji, dan ini memang belum dipenuhi Nabi SAW di masa hidup beliau, karena memang apa yang dijanjikan belum datang. Namun, sosok Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menjadi pengganti Nabi SAW, atau diistilahkan dengan Khalifatun Nabi SAW ya, orang pertama dari Khulafaur Rashidin yang masyhur, beliau memenuhi janji Nabi SAW karena harta itu sudah datang, dan akhirnya memberikan kepada Jabir apa yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW kepadanya. Jadi ini gambaran umumnya dulu dari hadis ini. Kita ambil pelajaran teman-teman dari hadis ini. Faedah pertama atau pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah bolehnya seorang pemimpin menjanjikan sesuatu ya kepada bawahannya bila memang apa yang dijanjikan itu merupakan hak dia. Jadi seperti di sini Nabi SAW menjanjikan kepada Jabir radhiyallahu anhu, nanti kalau harta yang sudah akan didapatkan muslimin dari wilayah Bahrain datang, maka saya akan berikan kepadamu begini dan begitu. Lalu Nabi SAW berikan gambaran dengan 3 kali ya cakupan tangan atau cidukan gitu. Ya. Makanya tadi dikatakan membuka telapak tangan ya, seperti tadi dikatakan di sini ya. Kiasan tentang cara mengambil 3 kali dalam satu riwayat. Bisa dengan 2 telapak tangan atau mungkin 1 ya. Intinya 3 kali pengambilan diberikan kepada Jabir. Jadi ini pelajaran bolehnya seorang pemimpin menjanjikan itu. Boleh seorang ayah mengatakan kepada anak-anaknya, insya Allah kalau sudah ada keuntungan dari perusahaan ayah akan berikan kepada kalian begini dan begitu. Boleh juga seorang suami mengatakan pada istrinya, kalau seandainya saya mendapatkan bonus di akhir bulan, saya akan memberikan kamu begini dan begitu. Nah itu semua adalah hal mendasar yang bisa kita ambil pelajaran dari sikap Nabi SAW. Pelajaran kedua dari hadis yang bisa kita ambil adalah bagaimana sifat ya, penepatan janji dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mempraktikkan ini dalam kehidupan beliau ya. Di mana beliau sebagai pengganti Nabi SAW, pemimpin, dan pemimpin yang sebelumnya sudah menjanjikan. Ya. Dan datang ternyata apa yang dijanjikan itu, walaupun pemimpin yang awal sudah meninggal, dia tidak katakan, itu kan tanggung jawabnya pemimpin yang pertama. Enggak. Sebagai seorang mukmin, maka dia menjalankan amanah tersebut. Ya. Karena memang dijanjikan oleh pemimpin pertama, dan memang dasarnya ini adalah hasil upaya dan jeripaya pemimpin pertama. Maka beliau tidak ragu lagi, langsung mengiklankan di kota Madinah dan mengatakan siapa yang telah pernah dijanjikan oleh Nabi SAW atau memiliki piutang harus dibayarkan sebenarnya kepada dia oleh Nabi SAW, maka silakan datang kepada kami. Jadi Abu Bakar menjalankan itu, radhiyallahu anhu. Ya, ini sebagai amanah di pundak beliau. Karena memang dasarnya kalau Nabi SAW hidup pasti akan dijalankan. Maka dia pun selain sebagai seorang sahabat, selain sebagai seorang murid, ya selain sebagai seorang pengganti Nabi SAW atau khalifatun Nabi SAW setelah Nabi SAW meninggal, maka beliau menjalankan amanah tersebut. Dan ini pelajaran yang luar biasa gitu. Berapa banyak orang yang tidak, seorang pemimpin perusahaan, seorang pemimpin negara, tidak mau memenuhi janji, ya. Ataupun menjalankan sebenarnya mungkin prestasi didatangkan oleh pemimpin sebelumnya. Dan memang dijanjikan kepada stafnya akan diberikan begini dan begitu. Kepada masyarakat dijanjikan begini dan begitu. Tapi karena dia rasa itu kan janjinya orang dulu, bukan saya. Nggak peduli. Malah sekarang ini adalah hak saya dong karena saya jadi pemimpin. Ini keliru. Ya. Ini Abu Bakar memberikan pelajaran luar biasa. Karena itu bukan hasil Anda. Dan ini adalah hasil pemimpin sebelumnya. Dan pemimpin itu memang menjanjikan, maka dia memberi. Bahkan diiklanin resmi. Ya. Ini kebaikan yang luar biasa. Jadi Abu Bakar ikut serta manen pahala dari pembagian harta Bahrain itu. Pelajaran ketiga dari hadis adalah kejujuran ya, yang juga diterapkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Ya, di saat itu sebenarnya kalau dia membohongkan bisa saja. Ya, misalnya dia mengatakan Rasulullah SAW telah menjanjikan kepada saya 5 cidukan, 10 cidukan. Abu Bakar mungkin percaya saja, gitu kan? Karena Abu Bakar tidak hadir di saat Nabi SAW menjanjikan. Tapi bagaimana Jabir sini jujur? Ini ciri orang mukmin, ya, jujur. Dia mengatakan Nabi SAW menjanjikan saya begini dan begitu. Apa adanya?
Dan orang mukmin subhanallah tidak akan pernah mau memakan dan mengambil yang bukan haknya. Mustahil. Dia akan mengatakan, oh itu bukan hak saya. Diberikan lebih, dia tidak akan menerima. Kecuali memang itu pemberian murni. Tapi kalau bukan hak dia, tidak akan menerima. Berapa kali ada ikhwah kita yang datang mengeluhkan bagaimana dia harus bertahan di perusahaannya, sementara perusahaan suka sekali membagi-bagi hal-hal yang tidak jelas dari mana. Bagaimana dia harus bermuamalah. Kalau dia terima, ini bisa jadi syubhat. Mungkin adalah uang kecurangan dan segala macam. Akan ada yang jelas-jelas mengatakan kecurangan. Tapi mereka bagi-bagi gitu. Yang lain semua bungkam mulut karena memang dianggap itu adalah, oh ini menguntungkan, dapat duit sekian juta, sekian puluh juta, sekian ratus juta. Orang mukmin tidak akan tergoda. Dia tahu akan ada pertanggungjawabannya. Itu akan bisa jadi penyakit yang menular buat dia. Yang penyakit kronis, itu bisa merusak rumah tangganya. Itu bisa membuat anaknya nakal dan durhaka. Itu harta haram, efeknya luar biasa. Jadi dia tidak mau melakukan itu semua. Nah ini poin yang penting sekali. Pelajaran yang luar biasa yang bisa kita ambil. Bagaimana kejujuran Jabir. Ini juga masuk dalam bab kita. Karena dia tidak mau sama sekali memakan yang bukan haknya. Ya. Dan dia menyampaikan apa adanya. Dan Abu Bakar akhirnya memberikan dia. Dan akhirnya menjadi rezeki halal buat dia. Karena dia ambil sesuai dengan haknya saja. Ya, jangan pura-pura nggak tahu gitu. Pernah ada juga kejadian orang menerima transferan tidak jelas dari mana. Lalu dia mengatakan, Ustaz saya langsung pakai saja, saya pikir itu rezeki nomplok. Oh, subhanallah. Saya bilang nggak boleh. Orang mungkin salah transfer. Kecuali memang antum meyakin, antum punya hak. Mungkin ada bagi hasil antum orang transfer. Mungkin memang ada hak antum lah orang transfer. Gaji, bonus, apalah segala macam. Tapi kalau orang salah transfer, antum tidak tahu, jangan dipakai. Ini menjadi uang syubhat. Cari tahu siapa yang transfer, koordinasi sama pihak perbankannya, agar dihubungi orang tersebut. Mungkin ini salah. Ya. Allahu alam. Nah itu jangan dimakan. Jangan sampai diambil. Harus hati-hati. Seteguk air pun yang bukan hak kita akan tetap diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Sepotong roti. Ya. Sebutir buah akan diminta pertanggungjawaban karena itu bukan hak kita. Orang-orang beriman tidak akan pernah menyentuh sesuatu yang bukan haknya karena dia tahu akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Nah, ini poin luar biasa pelajaran ketiga dari hadis dan sekaligus penutup tentunya, dan kita akan coba buka pertanyaan tentu setelah ini. Dan kedepannya insya Allah kita akan lanjutkan bab ke-87, bab menjaga kebiasaan baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.